Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah. Usikum nafsi bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun.
Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirihi, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena tolok ukur tolok ukur kemuliaan kita di hadapan Allah ditentukan seberapa takwanya kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab, salah satu dari bulan yang mulia ini, kita diingatkan dengan sebuah peristiwa perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dari Isra Mi'raj itu kemudian Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka tentu perhatian kita mengingat dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, bagaimana dalam setiap waktu kita senantiasa mencoba meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu istilahnya adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mukmin, munajatnya mukmin kepada Allah melalui sholat yang dia lakukan. Maka kita perbaiki sholat kita, apakah itu dalam artian ketika kita menunaikannya, kita perhatikan waktunya. Jangan sampai kita melakukannya di akhir waktu. Dari tata pelaksanaan, kita upayakan sholat kita dilakukan dengan berjamaah, karena jamaah itu lebih utama daripada kita sholat sendirian. Sehingga dengan sholat yang senantiasa kita perbaiki, maka Al-Quran mengisyaratkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dilakukan dengan baik, dengan penuh kekhusyuan, maka akan mampu mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita sebagai manusia secara pribadi, secara personal, tetapi Islam mengatur segala sisi kehidupan kita, baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, maupun hubungan kita secara ijtimaiyah, secara berkelompok, dalam kaitannya adalah bernegara. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam waktu-waktu ini seringkali kita dengan pilihan-pilihan yang dipampang ketika kita dihadapkan dengan pemilihan presiden ini, tentu terkadang menguras pikiran, energi, lebih-lebih bagi mereka yang punya pilihan dan menjadi tim suksesnya. Akan tetapi kita sebagai muslim, Al-Quran memberikan arah, memberikan tuntunan bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Karena kepemimpinan tidak hanya sekedar bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan. Di dalam Islam itu bagaimana sebuah kepemimpinan itu mampu melahirkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh pemimpin, tolok ukurnya adalah bagaimana untuk mencapai kemaslahatan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih bahwa
Kepemimpinan itu haruslah ditopang bagaimana menciptakan kemaslahatan. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin itu apa yang dia fikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, maka tujuan utama adalah bagaimana terciptanya sebuah kemaslahatan untuk umat manusia, untuk agama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Sajdah ayat yang ke-24 Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang pemimpin itu yahduna, memberikan petunjuk bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini adalah yakin dengan ayat-ayat kita, ayat-ayat kami. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam redaksi ayat ini memberikan kesan betapa pemimpin itu menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah di dalam menegakkan bagaimana kemaslahatan di dunia ini. Oleh karena itu, tentu di dalam memilih pemimpin, kita sebagai orang muslim perlunya kita memiliki pedoman, memiliki wawasan bahwa tidak hanya sekedar kita menjadikan orang itu memiliki jabatan, tetapi bagaimana orang yang kita pilih itu mampu menciptakan kemaslahatan di muka bumi ini. Oleh karena itu, di dalam sebuah kitabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa seorang pemimpin itu setidaknya punya dua rukun. Wa yang bagi ayyuraful aslaha fi kulli mansabin fa innal wilayata laha ruknani al-quwwatu wal amanatu. Bahwa seorang pemimpin yang akan memimpin kaum muslimin itu setidaknya punya dua kriteria. Yang pertama adalah al-quwwah, memiliki kekuatan, dan yang kedua adalah orang itu memiliki sifat amanah. Kekuatan kalau pada masa dulu di mana pemimpin adalah merupakan panglima perang yang kadang-kadang setiap waktu dibutuhkan kemudian perang, maka pada zaman dulu kekuatan jasmani ini mutlak adanya. Seorang pemimpin harus punya kekuatan mutlak. Akan tetapi dalam masa era sekarang ini, kekuatan bukan satu-satunya tolak ukur, tapi bagaimana seseorang yang menjadi pemimpin ini punya kapasitas, punya kemampuan. Dia mampu melaksanakan kinerja-kinerja yang dibebankan di dalam memimpin tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kapasitas pemimpin ini kita bisa melihat rekam jejak yang sudah dilakukan, sehingga kita di dalam memilih ini tidak hanya sekedar memilih, tetapi punya perhitungan dan punya alat ukur untuk melihat apakah yang saya pilih itu layak untuk memimpin bangsa ini. Karena kepemimpinan ini sangat erat kaitannya dengan agama kita. Karena ketika kita memilih pemimpin hanya sekedar memilih atas dasar suka, tetapi yang kita pilih itu tidak punya kapasitas menciptakan kemaslahatan, maka kebijakan yang dibuat yang kemudian itu tidak membuahkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, kebijakan yang dilakukan mengatur kedoliman, maka kita punya sumbangsi dalam dosa tatkala kita hanya sekedar memilih pemimpin yang menjadi pemimpin tanpa melihat itu.
Oleh karena itu, kita dengan ada calon yang 3 ini, tentu tidak semuanya tentu semuanya ada kekurangan dan ada kelebihan. Tetapi dari kekurangan dan kelebihan itu kita timbang mana yang mudorotnya lebih sedikit, baik itu dari pihak capresnya maupun wakil presidennya. Kita bisa menilai, menimbang kinerja tolak ukur yang sudah dilakukan selama berkiprah selama ini. Oleh karena itu, di dalam isyarat tentang kekuatan ini, tatkala menceritakan Nabi Musa tatkala hendak diajukan oleh putranya Nabi Zakaria ketika hendak dijadikan pekerja untuk mengembala kambing mereka, maka inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, maka sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipekerjakan, diberikan amanah adalah mereka yang kuat. Kemudian ketika Nabi Yusuf hendak dipilih untuk dijadikan bendaharawan negara, maka Al-Quran menegaskan bagaimana pejabat kemudian memuji Nabi Yusuf, innaka al-yawma ladaina makinun amin, bahwa Nabi Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengelola bendaharawan negara karena kapasitas dan amanah yang dia miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka terkait dengan amanah ini Nabi mengatakan seorang mukmin yang tidak punya sifat amanah, la imana liman la amanatalah, tidak termasuk orang yang beriman, orang yang ketika dalam kehidupannya tidak punya sifat amanah. Karena amanah ini sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Oleh karena itu, pemimpin yang amanah ini yang akan mengantarkan bagaimana dalam dia bersikap, dalam dia melakukan tindakan, memutuskan sesuatu yang pertimbangkan adalah ketika dia kelak akan dihadapkan di pengadilan Allah tentang kepemimpinan yang dia emban. Tidak hanya sekedar bagaimana dia mencapai kekuasaan kemudian dia berbuat semau-maunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu di dalam kitab itu disebut bahwa kaitannya amanah itu adalah turja'u ila khasyatillah. Sifat amanah itu kembali dari sikap rasa takut kepada Allah, sehingga apapun yang dia lakukan, apa yang dia putuskan, semata-mata apakah ini sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak, apakah ini bertentangan dengan tuntunan Allah atau tidak. Karena tolak ukurnya adalah bagaimana dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yashtari bi ayati samanan qalila. Dengan kepemimpinan itu dia tidak akan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dalam artian dia akan melakukan kepemimpinan itu dengan penuh keadilan, tidak akan menjualkan nilai keadilan itu hanya dengan mendapatkan materi yang sedikit. Dan yang ketiga, bahwa kepemimpinan itu adalah dikatakan amanah ketika dia tidak takut kepada manusia, ketika dia hendak menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Jadi sifat amanah itu punya 3 hal ini. Jadi yang pertama punya rasa takut kepada Allah, yang kedua dia tidak akan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan yang ketiga dia tidak takut kepada manusia ketika memberikan keputusan, manakala keputusan itu adalah demi keadilan, demi kemaslahatan umat manusia. Semoga kita yang dalam beberapa hari lagi ini dihadapkan pada pemilihan presiden kita, semoga kita memilih dengan hati nurani kita, memilih dengan sudut pandang yang diberikan oleh agama kita. Kita pilih yang
paling sedikit mudaratnya, yang paling sedikit nanti akan menimbulkan kekacauan di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, dan kita diberikan pemimpin yang amanah, yang adil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunbi wal khati'at wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.